Hai, kembali lagi bersama saya Dani Hidayat Sudirman, Stambuk C1D3210008 jurusan Jurnalistik angkatan 2021. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang etika, media, dan public sphere dengan mata kuliah etika komunikasi. Yang pertama, etika. Etika adalah konsep penilaian sifat, kebenaran, atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Ciri-ciri etika yang pertama, etika tetap berlaku walaupun tidak ada orang lain yang menyaksikannya. Yang kedua, etika sifatnya absolut atau mutlak. Yang ketiga, etika sangat terkait dengan perbuatan serta perilaku manusia itu sendiri. Fungsi etika sebagai tempat mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan di berbagai suatu moralitas yang membingungkan. Kemudian dapat menunjukkan keterampilan intelektual, yaitu suatu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Manfaat etika yang pertama, dapat membantu pendirian kita dalam berbagai macam pandangan dan moral, itu untuk menentukan keputusan. Yang kedua, dapat membedakan mana yang tidak diperbolehkan dirubah dan mana yang diperbolehkan untuk dirubah. Yang ketiga, dapat menyelesaikan banyak masalah moralitas maupun suatu nilai sosial lainnya yang membingungkan suatu masyarakat dengan suatu pemikiran yang sistematis dan kritis. Yang keempat, dapat memakai nalar sebagai dasar acuan bukan dengan menggunakan perasaan yang dapat merugikan banyak orang. Yang kelima, mengetahui suatu masalah sampai dengan akar permasalahannya, tidak karena ingin tahu tanpa memperdulikan permasalahan yang terjadi. Jenis-jenis etika. Yang pertama, etika filosofis adalah suatu etika yang berasal dari kegiatan berpikir manusia. Yang kedua, etika teologis adalah etika yang mengajarkan hal baik dan mana hal buruk berdasarkan agama dan kepercayaan. Kemudian yang ketiga, etika sosiologi adalah etika yang berkaitan erat dengan keselamatan dan kesejahteraan hidup. Yang keempat, etika deskriptif adalah etika yang mengajarkan sudut pandang untuk melihat suatu secara rasional terhadap perilaku manusia serta apa yang dikejar oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan lebih bernilai. Yang kelima, etika normatif adalah etika yang mengajarkan kita untuk meletakkan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia. Yang keenam, etika teleologis adalah etika yang lebih memandang bahwa tujuan atau dampak atau efeknya yang diukur baik buruknya sebuah tindakan. Yang ketujuh, etika deontologis adalah etika yang mengajarkan dan menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia untuk hidup yang lebih baik. Yang kedua, media. Pengertian media menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, media adalah alat atau sarana komunikasi untuk menyampaikan suatu informasi. Jenis-jenis media di Indonesia terdapat beragam jenis media yang sering digunakan untuk berkomunikasi dan menyebarkan informasi. Di antaranya adalah televisi, radio, surat kabar atau koran, majalah, internet website, dan sebagainya. Tujuan media. Tujuan media adalah agar pesan dan informasi yang dikomunikasikan tersebut dapat diserap semaksimal mungkin oleh khalayak sebagai penerima informasi. Yang ketiga, public sphere. Public sphere atau ruang publik adalah areal atau tempat di mana suatu masyarakat atau komunitas dapat berkumpul untuk meraih tujuan yang sama, sharing permasalahan baik permasalahan pribadi maupun permasalahan kelompok. Areal ini dapat berupa ruang di dunia nyata maupun di dunia maya. Sejarah public sphere. Terminologi public sphere dikenalkan pertama kali oleh Jürgen Habermas pada 1962. Public sphere muncul pertama kali pada akhir abad 17 atau awal abad ke-18 di Eropa, khususnya di Prancis, yang berupa forum pertemuan kaum barjois di mana anggota-anggotanya selalu membaca surat kabar dan jurnal lalu mendiskusikannya antar kelompok. Adapun isi pembicaraan tersebut berkaitan dengan kepentingan umum. Konsep ruang publik menjadi bagian isi buku sejarah, sosial, politik, dan kebudayaan termasuk isu-isu kepentingan umum. Fundament ruang publik. Ruang publik juga merupakan area yang bebas dari intervensi gereja maupun penguasa negara dan penguasa ekonomi. Ruang publik ini memiliki prinsip fundamental yakni terbuka untuk semua individu anggota masyarakat.
Konsepsi ruang publik adalah suatu wadah atau arena tempat membangun diskusi publik yang dapat diikuti setiap individu secara terbuka dan bebas interferensi dari pihak lain, serta membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan umum. Format ruang publik yaitu klub diskusi, forum pertemuan, media massa, paguyuban, sosial. Sifat public sphere. Perkembangan awal ruang publik di Prancis adalah representasi kepentingan umum tersebut secara fisik didukung birokrat atau pejabat pemerintah dan kaum pengusaha. Selanjutnya, ruang publik berkembang seiring munculnya kapitalisme secara revolusi industri. Dan eksistensi ruang publik menjadi bagian dari perpanjangan kepentingan pemilik kapital di awal abad ke-19. Oleh karenanya, sejarah awal ruang publik ini terkesan elitis disebabkan penguasa terhadap diskusi di dalamnya oleh mereka yang terpelajar dan berjois. Jenis ruang publik. Yang pertama, ruang publik ideal adalah suatu ruang teoritis yang di dalamnya berbagai elemen publik dan berbagai kepentingannya secara maksimal dapat ditampung dan direalisasikannya di dalam ruang publik. Yang kedua, public real adalah ruang publik nyata dalam kehidupan sehari-hari yang berdasarkan perannya menampung kepentingan publik, dibedakan di dalam semacam spektrum kepublikan dari yang minimal sampai ke maksimal atau mendekati ideal. Kemudian media sebagai ruang public sphere. Demokrasi atau liberal dalam praktik membutuhkan kehadiran ruang publik untuk mendiskursuskan kepentingan umum dalam suasana bebas, terbuka, dan rasional. Paham demokrasi juga menempatkan media sebagai kekuatan keempat dalam konteks mengekspresikan kepentingan umum di dalamnya. Perkembangan kapitalisme yang dipegang kemajuan teknologi ikut mempengaruhi eksistensi media massa sebagai ruang publik. Pengaruh kapitalisme terhadap perang media sebagai ruang publik adalah terkait kebebasan pihak-pihak yang membangun wacana sekaligus keberpihakan terhadap isi pesan dalam diskursus publik. Jadi keterkaitan antara tiga hal tersebut yaitu etika, media, dan public sphere adalah komunikasi. Jadi komunikasi diwajibkan untuk beretika. Kemudian komunikasi membutuhkan media atau alat perantara dari komunikator ke komunikan. Kemudian komunikasi membutuhkan ruang publik untuk memperluas, men-share suatu informasi dan memperoleh informasi. Mungkin itu saja dari saya Dan Hidayat. Sampai jumpa.